Cek 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 cek. Halo sobat Nime, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa, yang mau bantuin bayar cicilan laptop ataupun bantuin beliin kopi biar update-nya bisa sambil ngeseruput, waduh, bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga, tolong dibantu like dan juga komen aja supaya kita bisa lancar terus update-nya. Shenlangnya tinggal sekitar 2 atau 30 part lagi lah sebelum tamat. Waduh, belum tamat sih, masih ongoing juga, tapi mentok gitu maksudnya. Yuk kita gaskan dulu dah Shenlangnya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Bandit Kutao atau yang disebut sebagai Zhao Yichen, dia telah gagal dalam hal menjalankan tugasnya yang telah diberikan oleh saudara tirinya untuk dapat menyingkirkan Patria keluarga Jin. Dan untuk Patria, ketika dia telah diselamatkan, tentunya dirinya mengucapkan terima kasihnya kepada gadis ini yang telah membantu menyelamatkan hidupnya. Tapi untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau sejatinya Zhao Yichen dia adalah orang baik dan dia nggak akan mungkin mau menyingkirkan dirimu. Dia hanya akan melawan orang-orang jahat saja karena reputasimu juga sangat baik dan tentunya belum tentu dia akan mau menyingkirkanmu. Walaupun dia mendapatkan tugas dan juga tekanan dari saudarinya, ucap dari gadis itu. Sedangkan untuk Patria, dia pun bingung dan juga enggak menyangka kalau ternyata Bandit Kutao adalah Zhao Yichen. Dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis ini. Dia mengatakan kalau ini semua terjadi karena Zhao Yichen. Bahkan kehancuran keluarga Zuo juga disebabkan oleh dirinya. Karena sebelumnya Kekaisaran Yan Agung mereka curiga kalau Zhao Yichen dia adalah orang yang berafiliasi dengan Kaisar Jiangli sebelumnya. Hingga membuat Kaisar Yue mau gak mau harus menyingkirkan dirinya. Dan juga seluruh anggota keluarga Zuo. Karena keluarga Zuo dipikir ataupun dicurigai berafiliasi dengan Jiangli. Yang tentunya membuat Kaisar harus menyingkirkan seluruh anggota keluarga Zuo. Namun setelah kami melakukan sebuah penyelidikan lebih mendalam, ternyata enggak ada hubungannya Zhao Yichen dengan Kaisar Jiangli di waktu itu. Dan sebagai rasa bersalah, Kaisar Yue juga telah memberikan sebuah biaya kompensasi kepada keluarga Zuo. Hingga membuat banyak sekali orang-orang yang berasal dari keluarga Zuo kini kerja sebagai pejabat di Kekaisaran Yue. Yang membuat Patria keluarga Jin enggak menyangka kalau ternyata ada sebuah drama besar seperti itu. Tapi tetap saja walaupun saat ini keluarga Zuo mereka mendapatkan hak istimewa dari Kaisar, tapi tetap saja banyak bahkan lebih banyak keluarga Zuo yang telah disingkirkan oleh Kaisar di kala itu. Dan sepertinya kenapa gadis itu bisa menjadi selir pangeran ataupun putra mahkota karena Kaisar juga telah merestuinya. Karena Kaisar sadar kalau gadis itu berasal dari keluarga Zuo. Namun di sini untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau dia harus segera kembali pulang karena dia juga tahu kalau sepertinya perang besar akan terjadi di kota ini. Jadi dia akan segera pulang besok pagi. Dan hal itu pun membuat Patria keluarga Jin dia nggak menyangka kalau ternyata ini semua disiapkan untuk merebut kota ini lagi kah. Dan dia juga tahu kalau Zhao Yichen telah dikirimkan oleh selir dari putra mahkota. Hingga membuatnya pun berpikir apakah putra mahkota mengincar dirinya. Padahal sejatinya dirinya nggak punya masalah dengan putra mahkota. Tapi kenapa kau ingin mengincar diriku? Ucap dari Patria keluarga Jin yang bingung. Padahal yang dia tahu kalau putra mahkota memang menyukai Mulan, tapi Mulan udah kawin. Jadi harusnya nggak ada alasan bagi putra mahkota mengincar Mulan lagi. Dan apakah dia mengincar kota ini, ingin mengambil kota ini? Tapi kenapa? Ucap dari Patria keluarga. Namun di sini Patria dia pun juga mengatakan, baiklah aku mengerti. Dan dia akan mengantar gadis ini kembali pulang besok. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Di sini gadis ini dia juga menyarankan kepada Patria keluarga Jin kalau anggap aja kalau kau udah disingkirkan oleh si Bandit Kutao, itu semua akan jadi jauh lebih baik. Ucap dari gadis itu yang membuat Patria Jin dia pun bingung dengan apa maksud dari itu semua. Tapi dia juga bertanya sebenarnya kenapa putra mahkota mengincar dirinya. Bukankah mereka tidak memiliki sebuah dendam ataupun kepentingan di antara keduanya? Tapi untuk gadis ini dia pun mengatakan ini semua terjadi karena kota Nuzhou. Karena kota Nuzhou adalah sebuah kota yang akan membuka keran perdagangan wilayah timur dan mereka menginginkan tempat ini. Tapi sejatinya ini bukanlah putra mahkota yang menginginkannya. Ini semua diulah dari si selirnya itu. Dan aku berpikir kalau selirnya itu dia mewakili Bang Hin Yuan karena mereka memiliki sebuah hubungan. Ucap dari gadis itu yang tentunya membuat Patria keluarga Jin dia pun bingung dengan maksud ini semua. Tapi setelah dia berpikir lebih detail, dia pun paham betul apa maksud dari gadis ini.
Dan dia pun mengucapkan terima kasihnya kepada gadis ini yang telah membantu dirinya menyelamatkan hidupnya dan juga mengetahui rencana yang dimiliki oleh orang lain yang ternyata mengincar wilayah yang telah diambil oleh Shenlang sebelumnya. Tapi di sini untuk Patriark, dia pun tahu kalau gadis ini dia datang ke tempat ini hanya untuk bertemu dengan Shenlang, yang membuatnya pun bingung bagaimana bisa Shenlang memiliki sebuah hubungan dengan gadis ini lagi, pikir dari Patriark. Dan di sini Patriark dia juga meminta kepada dua bawahannya untuk merahasiakan tentang ini semua, dan anggap saja kalau aku sudah tidak ada dan jangan sampai berita ini keluar, ucap dari Patriark. Dan di sini Patriark dia pun bertekad siapapun tidak akan diizinkan mengambil alih kota ini, karena kota ini adalah kota yang telah diambil oleh Shenlang, ucap dari Patriark. Sedangkan di sisi lainnya, di acara perjamuan yang dihadiri oleh Zhang Choi, di sini Zhang Choi bersama dengan Putri Ningji dia pun berhasil meredam pergejolakan yang coba dilakukan oleh orang-orang ini, dan hanya menyisakan si tua botak ini yang tentunya membuat si botak tua dia pun kaget ketika semua rencananya dapat dibatalkan. Dan untuk Zhang Choi dia pun mendekati pria tua itu yang membuat si botak ini dia pun keringat dingin, dan dia mengatakan kepada Zhang Choi kalau dia adalah sang pejabat yang telah ditunjuk langsung oleh kaisar. Jadi Zhang Choi kau tidak bisa melakukannya, ujar dari si botak. Tapi untuk Zhang Choi dia pun tidak peduli dengan itu semua, dan dia menghukumnya di bagian akhir karena makanan penutup yang paling enak terakhir. Waduh. Namun aksi gila yang dilakukan oleh Zhang Choi menyingkirkan seorang pejabat tepat di depan dari para bangsawan lokal tentunya membuat para bangsawan lokal mereka pun bingung bagaimana mungkin Zhang Choi berani melakukannya. Tapi untuk Zhang Choi dia pun langsung mengeluarkan sebuah dekret miliknya yang menunjukkan kalau dia telah ditunjuk oleh kaisar untuk melakukan apapun yang ingin dia lakukan di kota ini. Dan melihat Zhang Choi mendapatkan sebuah dekret resmi dari kaisar, membuat orang-orang ini mereka semua langsung berlutut di hadapan dari Zhang Choi dan juga dekret dari kaisar. Namun untuk Putri Ningyi dia pun langsung mengeluarkan sebuah poster buronan, dan dia akan memberikan daftar-daftar ini kepada seorang penjaga, dan dia juga meminta kepada penjaga untuk menyingkirkan siapapun yang ada di dalam daftar ini. Dan benar saja, seperempat jam kemudian semua orang yang ada di dalam daftar itu semua telah disingkirkan, dan hanya menyisakan 3 orang ini aja. Dan 3 orang ini mereka juga masih berafiliasi dengan keluarga Su. Tapi di sini Zhang Choi dia tidak akan menghukum mereka secara langsung, tidak akan menghukum mereka di tempat ini, tapi mereka bertiga akan dibawa ke penjara sebagai perwakilan dari para orang-orang yang udah dihukum di tempat. Dan setelahnya Zhang Choi dia pun meminta kepada kapten penjaga untuk segera menutup gerbang kota dan tidak diizinkan siapapun untuk masuk dan juga keluar. Dan setelahnya Zhang Choi dia pun langsung memimpin 2000 pasukan miliknya untuk menyingkirkan semua orang-orang yang memiliki hubungan dengan keluarga Su yang ada di kota ini. Hingga seperempat jam kemudian pada akhirnya Zhang Choi dan juga seluruh pasukan elit miliknya berhasil menaklukkan kota ini seutuhnya, menyingkirkan seluruh orang-orang yang berafiliasi dengan keluarga Su di kota ini. Dan di sini Zhang Choi dia juga mengatakan, Shenlang, aku telah menyelesaikan tugasku dan sekarang giliranmu, ujar dari Zhang Choi. Sedangkan di sisi lainnya untuk Shenlang dia pun di hadapan para bandit-bandit ini, dia pun tahu kalau para bandit-bandit ini ingin segera pergi menuju kota Baiye untuk mengambil semua apa yang ada di tempat itu, yang membuat Shenlang waduh. Orang-orang ini jika aku tidak membiarkan mereka pergi, aku ingin dimakan dah, pikir dari Shenlang. Jadi di sini Shenlang pun di hadapan mereka semua berorasi dan mengatakan, baiklah kalau begitu, tidak perlu lagi banyak omong kosong, ayo kita pergi ke kota itu, ucap dari Shenlang. Dan di sini Shenlang dia pun mengatakan kepada mereka semua untuk mengambil semua yang bisa diambil, ucap dari dirinya, yang membuat kini para bandit itu mereka semua langsung bersemangat bergerak menuju kota Baiye. Dan pergerakan yang dilakukan oleh Shenlang dan juga para bandit diketahui oleh keluarga Su, hingga membuat seorang penjaga melaporkan kepada orang tua ini tentang pergerakan yang dilakukan oleh Shenlang. Dan dia juga mendapatkan sebuah informasi dari kota Baiye kalau Zhang Choi telah disingkirkan, yang tentunya hal itu membuat pria tua ini dia pun sungguh sangat senang, dan dia langsung menunjuk 3 kapten untuk ikut segera menyerang Shenlang. Dan jika saja rencana ini sesuai dengan rencana dari keluarga Su, maka Shenlang dia akan ditekan dari 4 sudut arah yang berbeda. Keluarga Su di belakang, keluarga para bandit di sebelah kanan, dan juga para biksu di sebelah kiri, serta para pasukan keluarga Su yang ada di kota di sebelah utara, yang akan membuat Shenlang tentunya benar-benar akan tertekan dari segala arah jika saja rencana keluarga Su berjalan dengan lancar.
Sedangkan di sisi lainnya 10 jam kemudian pada akhirnya Xianlang dia pun tiba di kota Beiye. Aduh, nyampe juga dah, pikir dari Xianlang. Namun sebelum masuk di sini Xianlang dia juga mengatakan dan juga berorasi kalau kota ini sepertinya udah terbuka. Lihatlah gerbangnya udah terbuka dan sekarang ayo kita rebut semuanya, ucap dari Xianlang. Dan ketika mereka melihat gerbang kota ternyata lah iya, kebuka. Namun mereka semua nggak peduli dengan itu semua. Namun untuk Xianlang, dia pun langsung meminta kepada Dumi dan juga si gadis besar untuk maju duluan, buka jalan. Dan itu akan diikuti oleh para bandit-bandit yang lainnya. Dan untuk Xianlang, dia pun mengikuti dari belakang dan dia meminta kepada para bandit-bandit untuk segera maju. Ayo, ucap dari Xianlang. Tapi di sini Xianlang di hadapan dari seluruh pasukannya, dia pun mengatakan dan juga meminta kepada seluruh pasukannya untuk bergerak lebih cepat dari para bandit-bandit yang ada di belakang mereka. Jika terlambat, mampus dah, ucap dari Xianlang. Dan benar saja kini pasukan Xianlang mereka semua udah masuk ke kota lebih dulu dibandingkan para bandit-bandit itu. Dan untuk para bandit-bandit sebelum mereka masuk kota, mereka sempat berhenti sejenak dan mereka juga berpikir apa yang akan mereka lakukan setelahnya, setelah mereka menaklukkan kota ini. Apakah mereka akan membuarkan diri? Tapi di sini salah satu dari pimpinan mereka mengatakan enggak. Mereka akan mendapatkan uang lebih banyak lagi dengan cara menangkap Xianlang dan memberikannya kepada keluarga Su. Ucap dari orang-orang ini yang memang ya bandit lah, gimana bandit. Sedangkan di sisi lainnya di bagian belakang keluarga Su, mereka telah bersiap mengumpulkan pasukannya untuk dapat menyerang Xianlang. Dan kali ini mereka juga telah didukung oleh seorang master berasal dari kerajaan Chu dan juga si botak ini. Dengan begini maka dia yakin kalau dia dapat mengalahkan Xianlang. Sedangkan di sisi lainnya di kota Beiye saat ini Xianlang dan juga pasukannya ada tepat di depan gerbang dan membuat blokade. Waduh, membuat sebuah blokade. Dan untuk Xianlang sebelum dia mengizinkan para bandit-bandit untuk masuk, dia pun meminta kepada para bandit-bandit untuk tidak menyakiti warga Yue. Kalian semua boleh masuk dan boleh mengambil semua yang dimiliki oleh para bangsawan dan juga para pedagang-pedagang wilayah barat serta orang-orang dari keluarga Su. Tapi kalian semua tidak diizinkan untuk menyakiti warga Yue, ucap dari Xianlang. Tapi untuk para bandit-bandit ini, kenapa kami tidak bisa melakukannya? Kami semua adalah para bandit, ucap dari orang-orang ini. Dan mereka pun gak peduli dengan itu semua. Bahkan dengan terang-terangan mereka mengatakan kalau mereka akan menangkap Xianlang dan akan menyerahkannya kepada keluarga Su. Dan hal itu pun diamini oleh orang-orang ini yang membuat Xianlang tahu kalau sepertinya memang gak berguna berurusan dengan para bandit ini, pikir dari dirinya. Dan itu membuat Xianlang meminta kepada pasukannya, udah ayo kita tarik mundur saja. Dan benar saja kini Xianlang dan juga pasukannya tarik mundur yang membuat para bandit-bandit mereka pun bisa memasuki kota. Tapi ketika mereka masuk kota di sini ternyata mereka langsung sambut oleh pasukan. Dan para pasukan juga telah bersiap untuk melepaskan sebuah serangan. Dan ketika mereka masuk di sini Zhang Choi dia pun langsung meminta kepada pasukannya untuk menyerang. Dan benar saja kini semua pun langsung melepaskan anak panah mereka kepada para bandit-bandit itu yang membuat para bandit-bandit itu langsung tumbang. Banyak yang tumbang. Namun ketika para pasukan mulai mengisi ulang persenjataan mereka di sini, Putri Ningji dia pun langsung main maju-maju aja. Rausa mundur, Rausa uji maju cuk. Ucap dari Putri Ningji yang maju yang akan diberikan oleh Zhang Choi dan juga pasukannya. Dan dalam sekejap seluruh bandit-bandit tadi udah meninggal. Waduh, bandit-bandit itu udah meninggal dan hanya menyisakan setengah di luar gerbang kota. Dan apakah yang setengahnya lagi akan masuk nerobos atau mereka akan pasrah menyerah dari Xianlang? Karena di belakang mereka juga ada pasukan keluarga Su. Dan bakal kemanakah para bandit-bandit itu? Akan kita bahas di part lanjutannya aja. Karena di part lanjutannya akan terjadi perang antara keluarga Su dan juga pasukan dari Xianlang. Dan itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan gak terlalu banyak gue bacakan dialog-dialog antar orang karena gak terlalu berguna juga. Urusan politiknya gak ada, ini main orasi-orasi doang. Orasi-orasinya gak enak juga dibacain, entah apa-apa. Dan itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa, bye, thank you. Dan sekarang waktunya gue main GTA Roleplay. Waduh, thank you.